Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hari ini kita berjumpa kembali untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Adapun tema pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari adalah tema pahlawanku dengan subtema perjuangan para pahlawan, pembelajaran yang ke-1. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini yaitu 1. Siswa mampu menganalisis informasi yang ada pada teks non-fiksi dengan teliti. 2. Siswa mampu menemukan informasi yang ada pada teks non-fiksi dengan teliti. 3. Siswa mampu mengembangkan informasi tersebut dengan bahasa sendiri secara mandiri. 4. Siswa mampu menceritakan kembali isi teks non-fiksi dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. 5. Siswa mampu mengidentifikasi contoh peninggalan-peninggalan kerajaan masa Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini di lingkungan daerah setempat secara teliti. 6. Siswa mampu menganalisis nilai-nilai perjuangan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini di lingkungan daerah setempat secara teliti. Yang ke-7, siswa mampu membuat laporan peninggalan dan nilai-nilai kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya di wilayah setempat dengan menggunakan peta pikiran secara bertanggung jawab. 8. Siswa mampu menyajikan laporan peninggalan dan nilai-nilai kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya di wilayah setempat dengan menggunakan peta pikiran secara bertanggung jawab. 9. Siswa mampu menganalisis sifat-sifat cahaya dengan teliti. 10. Siswa mampu menemukan keterkaitan sifat-sifat cahaya dengan indera penglihatan dalam kehidupan sehari-hari secara mandiri. 11. Siswa mampu membuat laporan hasil percobaan memahami sifat-sifat cahaya dengan bertanggung jawab. 12. Siswa mampu menampilkan hasil percobaan memahami sifat-sifat cahaya dengan bertanggung jawab. Nah, jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Baiklah anak-anak, silakan perhatikan gambar di bawah ini. Nah, gambar apakah itu? Pada gambar terlihat dua orang anak yang sedang membantu seorang kakek untuk menyeberang jalan. Nah, kira-kira bagaimanakah sikap anak pada gambar tersebut, anak-anak? Nah, gambar tersebut memperlihatkan sikap seorang anak yang suka membantu orang lain. Nah, jadi sikap yang suka membantu orang, menolong orang, dan juga rela berkorban untuk orang lain tanpa mengharapkan imbalan serta tulus ikhlas itu merupakan sikap yang dimiliki oleh seorang pahlawan. Nah, jadi sikap yang ditunjukkan anak-anak tadi merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Nah, supaya kalian lebih memahami tentang sikap para pahlawan, Ibu ingin kalian membaca teks di bawah ini yang berjudul Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, apakah kalian tahu
teks Raja Purnawarman, Panji Segala Raja merupakan teks apa? Teks Raja Purnawarman, Panji Segala Raja merupakan teks non-fiksi. Nah, apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada, realita tanpa mengada-ngada, atau hal yang benar terjadi dalam kehidupan. Nah, saat kalian membaca teks non-fiksi, maka kalian akan mencari informasi apa saja yang terdapat di dalam teks tersebut. Nah, bagaimanakah cara kita untuk memperoleh informasi yang ada pada teks non-fiksi? Nah, cara yang harus kalian lakukan agar dapat memperoleh informasi yang ada pada teks non-fiksi adalah: 1. Kalian harus membaca keseluruhan teks secara teliti. 2. Kalian harus memahami keseluruhan isi teks tersebut. 3. Kalian harus mencari informasi-informasi tertentu yang ada di dalam teks. 4. Kalian harus menyimpulkan isi dari keseluruhan teks. Nah, baiklah anak-anak, kalau kalian sudah mengerti apa itu teks non-fiksi dan bagaimana cara memperoleh informasi pada teks non-fiksi, Ibu ingin kalian mengerjakan LKPD yang ke-1, yaitu menemukan informasi pada teks non-fiksi. Jadi silakan jawablah pertanyaan pada LKPD yang ke-1 tentang informasi apa saja yang terdapat pada teks non-fiksi Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Selanjutnya, jika kalian sudah mendapatkan informasi-informasi pada teks non-fiksi, kalian akan diminta untuk menceritakan kembali secara tertulis isi teks berdasarkan jawaban-jawaban kalian. Jadi, itu adalah tugas untuk LKPD yang ke-1. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membicarakan salah satu tokoh pada kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, yaitu Raja Purnawarman. Ternyata, selain Raja Purnawarman, masih banyak tokoh-tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, tahukah kalian siapa saja mereka? Tokoh-tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Jadi coba perhatikan gambarnya dengan baik. Pada gambar diperlihatkan ada beberapa tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, tokoh yang pertama di sana ada Sultan Iskandar Muda. Nah, beliau merupakan raja dari kerajaan Aceh. Yang kedua ada Sultan Hasanuddin yang dijuluki ayam jantan dari timur. Beliau berasal dari kerajaan Goa Talo. Ada juga Raja Balaputradewa yang merupakan raja dari kerajaan Sriwijaya. Nah, selanjutnya ada Mahapatih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit. Selain itu, ada juga peninggalan dari kerajaan Tarumanegara, yaitu Prasasti Ciarden. Nah, anak-anak, itu adalah tokoh-tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Supaya kalian lebih memahami siapa saja tokoh-tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, sekarang simaklah video berikut ini. Hari ini kita akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan pahlawan? Ya, pahlawan adalah orang-orang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan agama. Pahlawan juga orang yang sangat gagah berani karena mereka telah rela mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan. Adapun sifat kepahlawanan yang dimiliki yaitu berani,
rela berkorban, cinta tanah air, berjiwa satria, pantang menyerah, jujur, dan bertanggung jawab. Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, mari sekarang kita pelajari lebih lanjut tentang raja-raja dari kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam berikut ini. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah Pulau Jawa bagian barat pada akhir abad ke-5 sebelum Masehi. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan tertua setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Purnawarman yang bijaksana. Nama kerajaan Tarumanegara berasal dari kata Taruma dan negara. Negara artinya kerajaan atau negara. Taruma berasal dari kata Tarum yang merupakan nama sungai yang membelah Jawa Barat, yaitu Sungai Citarum. Nah, mari kita baca teks berikut bersama-sama untuk mengetahui sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu, sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur dan tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciareten. Nah, dari teks tersebut, perjuangan apa yang kalian bisa simpulkan dari Raja Purnawarman? Ya, Raja Purnawarman telah memperbaiki 2 aliran sungai sehingga ladang para petani dapat dialiri air sehingga menjadi subur dan tidak kekeringan pada musim kemarau. Dan sikap kepahlawanan yang ia miliki yaitu ia berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan, sehingga rakyat menjadi hidup aman dan sejahtera. Jadi, hal yang kita bisa pelajari dari sifat yang dimiliki oleh Raja Purnawarman yaitu menjadi pemimpin yang mementingkan kepentingan bersama, terutama untuk kesejahteraan rakyat-rakyatnya. Jadi, hal ini bisa kalian contoh seandainya suatu saat nanti kalian menjadi pemimpin. Nah, berikut ada beberapa contoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Yaitu ada Sultan Iskandar Muda dari kerajaan Aceh, kemudian Sultan Hasanuddin dari kerajaan Gua Talu Makassar, Raja Balaputradewa dari kerajaan Sriwijaya, dan kerajaan Majapahit, yaitu rajanya Hayam Wuruk. Nah, mari kita sekarang bahas satu persatu tentang sifat kepahlawanan yang dimiliki oleh raja-raja tersebut. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat agama Buddha di Asia Tenggara dan Asia Timur yang terletak di tepi sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Nama rajanya adalah Raja Balaputradewa. Balaputradewa menjadi raja di kerajaan Sriwijaya pada tahun 850 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan di bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Balaputradewa berjuang membangun armada laut yang kuat, sehingga para pedagang merasa aman melakukan pelayaran melalui kerajaan Sriwijaya. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti atau pajak, sehingga kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Salah satu peninggalan sejarah dari kerajaan Sriwijaya yang masih tertinggal adalah Candi Muara Takus dan Prasasti Kedudukan Bukit. Raja Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk merupakan raja keempat kerajaan Majapahit. Ia memerintah pada tahun 1350 sampai dengan 1389 Masehi.
Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk yang bijaksana dan perhatian terhadap rakyatnya. Nah, pada masa pemerintah Raja Hayam Wuruk, ia dibantu oleh seorang Mahapatih yang bernama Patih Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang Mahapatih yang sangat berpengaruh pada zaman Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1336, ia mengucapkan Sumpah Palapa, yaitu janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa sebelum ia berhasil menguasai pulau-pulau yang ada di Nusantara. Yang berikutnya adalah Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda memerintah Kerajaan Aceh yang bercorak Islam pada tahun 1607 sampai dengan 1636 Masehi. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Aceh mengalami kejayaan. Kerajaan Aceh tumbuh menjadi kerajaan besar dan menjadi pusat perdagangan dan pengembangan agama Islam. Nah, salah satu peninggalan dari Kerajaan Aceh yaitu Masjid Raya Baitur Rahman dan Makam Sultan Iskandar Muda. Yang berikutnya adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah Raja Kerajaan Gorontalo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di Sulawesi. Nah, baiklah anak-anak, itu adalah video tentang beberapa tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, setelah kalian tadi mengamati video tentang raja-raja pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, Ibu ingin kalian mengidentifikasi peninggalan bersejarah pada kerajaan tersebut. Nah, selain itu, Ibu juga ingin kalian menganalisis nilai-nilai kepahlawanan dari tokoh-tokoh tersebut. Setelah kalian mengidentifikasi contoh peninggalan dan juga menganalisis nilai-nilai kepahlawanan dari tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, kalian bisa menuangkannya ke dalam bentuk peta pikiran. Nah, jadi untuk LKPD yang kedua, silakan kalian buatlah peta pikiran berdasarkan identifikasi peninggalan dan juga analisis nilai-nilai kepahlawanan dari setiap tokoh. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tokoh-tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, yang salah satunya adalah Raja Purnawarman. Nah, sekarang coba perhatikan teks yang ada pada layar dan juga gambar yang sudah ada. Nah, pada gambar kalian bisa lihat di sana ada Dayu yang sedang duduk di tepi kolam. Nah, Dayu sedang berpikir tentang perjuangan Raja Purnawarman, di mana Raja Purnawarman ini sangat berjasa bagi rakyatnya karena beliau membangun saluran air yang sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Nah, Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Nah, tahukah kalian mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Dayu dapat melihat wajahnya di air kolam karena air kolam bisa memantulkan cahaya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu cahaya? Cahaya adalah sebuah bentuk energi yang telah dipancarkan dengan sebuah benda atau sumber cahaya dalam bentuk gelombang, yakni bernama elektromagnetik. Adapun sifat-sifat cahaya yaitu 1. Cahaya dapat menembus benda bening. 2. Cahaya dapat dibiaskan. 3. Cahaya merambat lurus. 4. Cahaya dapat dipantulkan. 5. Cahaya dapat diuraikan. Nah, anak-anak, sekarang Ibu ingin kalian mengamati
langkah-langkah percobaan berikut ini. Jadi, Ibu ingin kalian melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Nah, kemarin Ibu sudah meminta kalian menyiapkan alat dan bahan yang akan diperlukan untuk melakukan percobaan sifat-sifat cahaya. Sekarang, amatilah langkah-langkah percobaan tersebut agar kalian memahami seperti apa percobaan yang akan kalian lakukan. Nah, setelah kalian tadi mengamati langkah-langkah percobaan supaya kalian lebih memahami tentang sifat-sifat cahaya dan bagaimana percobaan sifat-sifat cahaya, Ibu ingin kalian menyimak video di bawah ini. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya dapat merambat lurus. Kita akan buktikan bahwa cahaya itu dapat merambat lurus dengan percobaan berikut ini. Ya. Sebelumnya kita akan tegakkan karton yang telah kita lubangi. Kita harus tegakkan tepat di tengah lubangnya. Lalu kita juga tegakkan styrofoam sebagai layar. Nah, caranya adalah kita hidupkan laser ini tepat di tengah lubang seperti ini. Lalu kita lihat pada layar. Apakah cahaya itu tangkap oleh layar? Tangkap ya. Hal ini membuktikan bahwa cahaya itu dapat merambat dengan lurus. Sifat cahaya yang kedua adalah cahaya dapat menembus benda bening. Kita akan siapkan dulu gelas yang telah diisi air bening dan karton. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita letakkan gelas bening di meja, lalu kita hidupkan laser. Kita letakkan laser pada gelas. Kita amati pada styrofoam sebagai layar. Terbukti bahwa sinar laser sampai ke layar. Hal ini bisa disebut dengan benda yang dapat tembus cahaya, karena cahaya sinar laser ini sampai ke layar. Lalu apabila gelas tadi saya ganti menjadi karton, caranya seperti ini. Kita amati pada layar. Apakah sinar laser sampai ke layar? Tidak ya. Nah, karton ini merupakan benda tidak tembus cahaya karena sinar laser ini tidak sampai pada layar. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Nah, kita akan buktikan kalau cahaya itu dapat dipantulkan. Caranya seperti ini. Kita ambil kaca. Nah, ini cermin datar. Lalu kita ambil juga laser. Kita hidupkan laser ini ke dalam kaca. Kita amati pada layar. Nah, sinar laser ini sampai ke layar ya. Hal ini membuktikan bahwa cahaya itu memang dapat dipantulkan. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Untuk pembuktiannya, kita siapkan gelas bening serta air jernih, lalu sebatang pensil. Nah, cara kerjanya adalah kita masukkan pensil ini dalam gelas. Kita amati pensil yang ada dalam gelas ini. Apa yang terjadi? Nah, pensil terlihat patah ya. Ya, inilah yang dinamakan dengan pembiasan. Pembiasan ini terjadi karena cahaya yang ada di sini merambat melalui dua zat yang berbeda, sehingga pensil bisa terlihat patah. Ya.
Sifat cahaya yang kelima adalah cahaya dapat diuraikan atau kita sebut dengan dispersi cahaya. Untuk pembuktiannya, saya buat roda warna atau cakram warna. Roda warna ini tersusun dari berbagai macam warna, yaitu ada megikuhibinium. Nah, untuk cara kerjanya adalah kita memutar sampai kencang roda warna ini. Nah, kita amati roda warna ini. Nah, tadi menjadi warna putih ya. Nah, warna putih ini sebenarnya tersusun dari berbagai macam warna. Inilah disebut dengan dispersi cahaya. Nah, baiklah anak-anak, itu tadi adalah video tentang percobaan sifat-sifat cahaya. Nah, sekarang Ibu ingin kalian mengerjakan LKPD yang ketiga, yaitu membuat laporan kegiatan percobaan sifat-sifat cahaya. Jadi, silakan lakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya, kemudian buatlah juga laporan kegiatannya yang ada pada LKPD ketiga. Jadi silakan kerjakan semuanya ya. Nah, baiklah anak-anak, itu dia yang sudah kita pelajari hari ini. Hari ini kita belajar tentang satu teks non-fiksi, yaitu bagaimana cara memperoleh informasi pada teks non-fiksi. Yang kedua, kita belajar tentang peninggalan-peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Selain itu, kita juga belajar tentang sifat-sifat cahaya. Jadi silakan kerjakan LKPD 1, 2, dan 3 yang sudah Ibu berikan. Selain itu, Ibu juga sudah membagikan evaluasi, yaitu berupa Google Form yang harus kalian isi sesuai dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi setelah selesai silakan kirimkan hasil LKPD dan juga evaluasinya kepada Ibu. Jadi selamat bekerja mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Nah, baiklah anak-anak, berarti sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Semoga di perjumpaan selanjutnya kita selalu dalam keadaan sehat. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran, Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Akhir kata Ibu haturkan parame santi. Om santi santi santi.